I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rasio profitabilitas dan rasio activity. Jadi kita langsung saja kepada pembahasannya ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai rasio profitabilitas. Jadi rasio profitabilitas adalah ukuran metrik keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan sebuah bisnis untuk menghasilkan pendapatan yang lebih relatif terhadap aktivitas dana operasional, neraca aset, ekuitas, pemegang saham dari waktu ke waktu menggunakan data dari periode yang ditentukan. Adapun jenis-jenis dari rasio profitabilitas sendiri ya. Yang pertama itu ada rasio pengembalian aset, di mana rasio pengembalian aset atau return on asset adalah rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba yang dihasilkan oleh perusahaan terkait total aset agar efisien. Adapun rumusnya, ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki laba bersih sebesar 150 juta dengan total aset 50 juta, maka ROA perusahaan ini adalah ROA sama dengan 150 juta dibagi dengan 50 juta sehingga menghasilkan ROA sebanyak 3%. Dan yang kedua ada margin laba kotor, di mana margin laba kotor adalah gross profit margin, juga masuk ke dalam rasio profitabilitas yang digunakan untuk menghitung persentase laba kotor terhadap pendapatan yang telah dihasilkan dari penjualan. Rumusnya, gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Contohnya, laba kotor perusahaan ABC adalah 56 juta dengan total pendapatan 78 juta. Maka gross profit margin perusahaan tersebut adalah gross profit margin sama dengan 56 juta dibagi 78 juta dikali 100% menghasilkan gross profit margin sebesar 71%. Nah, yang ketiga ada margin laba bersih. Margin laba bersih atau juga net profit margin adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menghitung persentase laba bersih sebelum dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan. Adapun rumusnya, net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan. Nah, contohnya PT ABC memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 750 juta dan dengan pendapatan penjualan bersih tersebut dibagi dengan 980 juta sehingga menghasilkan net profit margin sebesar 0,76%. Adapun yang keempat, return on investment atau ROI. Jadi jenis rasio profitabilitas ini penghitungannya dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total dana aktiva. Jadi semakin tinggi ROI sebuah perusahaan, maka makin baik kondisi keuangannya. Adapun rumus ROI adalah ROI sama dengan laba atas investasi dikurang investasi awal dibagi investasi dikali dengan 100%. Jadi contoh kasusnya bisa kita lihat sendiri ya. Dan yang terakhir kelima adalah rasio pengembalian ekuitas atau ROE. Jadi dia adalah rasio profitabilitas dalam menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba hasil dari investasi pemegang saham yang dibuat dalam bentuk persentase. Jadi rumus rasionya itu ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Jadi contoh kasusnya kita bisa lihat di bawah ya. Baiklah, kita beralih kepada materi kedua, yaitu membahas mengenai rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktiva yang dimilikinya. Adapun jenis-jenis dari rasio activity sendiri, yang pertama ada perputaran piutang. Nah, perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Jadi rumusnya itu receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi dengan piutang. Jadi kita bisa lihat tahun 2020 dan tahun 2021.
Nah, jika rata-rata industri untuk perputaran piutang adalah 15 kali, maka untuk tahun 2020 dapat dikatakan penagihan piutang yang dilakukan manajemen dianggap tidak berhasil ya. Namun untuk tahun 2021 dianggap berhasil karena dia mencapai angka rata-rata industri yaitu sebanyak 15 kali. Baik, yang kedua ada perputaran sediaan, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam inventory ini berputar dalam satu periode. Adapun rumusnya, inventory turnover sama dengan penjualan dibagi dengan persediaan. Jadi kita bisa lihat pada kasus PT ABC untuk tahun 2020 dia menunjukkan rasio sebanyak 24 kali. Barang dagangan diganti dalam 1 tahun. Jadi apabila rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 20 kali, berarti inventory turnover lebih baik. Perusahaan tidak menahan sediaan dalam jumlah yang berlebihan atau tidak produktif. Dan yang ketiga mengenai perputaran modal kerja, merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal. Jadi kita bisa lihat contoh kasus pada tabel tersebut. Dan yang keempat mengenai perputaran aktiva tetap. Jadi ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Jadi kita bisa lihat ya contoh kasus pada gambar tersebut. Jadi tahun 2020 dan tahun 2021 sangat menunjukkan perbedaan yang signifikan ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kondisi perusahaan sangat tidak mengembirakan karena terjadi penurunan rasio dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dan yang terakhir untuk materi ini adalah mengenai perputaran aktiva. Jadi perputaran aktiva merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktivitas yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Adapun contoh kasusnya ya kita bisa lihat sendiri dari tahun 2020 tahun 2021. Nah, jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk aset, total aset turnover yaitu 2 kali, berarti perusahaan diharapkan meningkatkan lagi penjualannya atau mengurangi sebagian aktivitas yang kurang produktif. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya bahas dalam materi kali ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.